Shalom jemaat Kristus yang dikasihi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita kembali berjumpa dalam program Cahaya Rohani. Kali ini Cahaya Rohani Kristen bersama dengan saya, Pendeta Yosua Agung Nugroho Hadiusodo dari Gereja Kristen Indonesia, Pekalongan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan sebuah tema misi Allah atau misi gereja. Kita mendasarinya dari bacaan Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Melalui tema hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita menggumuli amanat agung atau The Great Commission yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita semua dalam kehidupan kita saat ini. Apakah betul amanat agung hanya diberikan sebagai dasar untuk kristenisasi semata? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan? Maka mari kita bersama mulai perenungan kita dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Kami bersyukur karena Kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami rindu agar kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, hingga kami pun makin mengenal kehendak Tuhan, serta dimampukan untuk melakukannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian, fokus serta perhatian, agar kami boleh sungguh-sungguh menghidupi kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Bacaan kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, saya bacakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Sepasang suami istri ternyata mengaku bahwa mereka walaupun sudah belasan tahun menikah, baru-baru ini kerap mengejutkan satu sama lain. Alkisah pasangan ini dikenal sebagai penggemar kuliner kambing. Mereka sangat doyan sekali makan kambing. Kalau ditanya mau keluar kemana, pasti salah satu suami atau istri mengatakan, "Ayo makan tongseng kambing." Begitu terus belasan tahun berjalan. Suatu ketika ada yang bertanya kepada pasangan ini, "Kenapa sih kok kalian itu suka sekali makan kambing, apalagi tongseng kambing?" Nah, kemudian sang suami lalu menjawab, "Ya sebenarnya kalau saya sih biasa aja sama kambing, nggak doyan-doyan banget. Tapi istri saya ini loh, doyan sekali tongseng kambing." Nah, saudara mendengar jawaban suami itu, sang istri terkejut. Lalu berkata, "Loh, aku juga nggak terlalu suka sama tongseng kambing. Aku suka tongseng karena kamu sendiri yang suka tongseng kambing." Terjadi perdebatan, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, selidik demi selidik ternyata mereka itu saling menduga suka makan tongseng kambing karena menilik belasan tahun yang lalu waktu kencan pertama. Sing laki-laki ini mengajak yang perempuan, "Ayo keluar makan, Dek. Mau kemana, Mas? Makan tongseng kambing mau?" "Mau." Nah, itu terekam terus dalam pikiran mereka. Kemudian lanjut hari demi hari, bulan demi bulan, mereka saling mengira masing-masing suka tongseng kambing. Padahal hanya kesalahpahaman. Nah, ini berlangsung belasan tahun, saudara-saudara, sampai kemudian mereka sudah berusia lanjut, kolesterolnya tinggi semua karena salah kaprah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu kita berelasi dengan orang lain pasti punya salah paham. Kita mengenal orang-orang yang terdekat pun pasti butuh waktu, butuh penyesuaian. Nah, apalagi kalau kita bicara mau mengenal Allah yang begitu besar, Allah yang begitu hebat. Tentu diperlukan sebuah proses, diperlukan sebuah kemauan untuk terus berefleksi dan mengenal kehendak-Nya. Hari ini saya mengajak kita semua juga untuk kembali mengenal dan merenungkan apakah itu amanat agung yang diperintahkan oleh Allah sebagai misi dari setiap orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu tanggal 4 Juni yang lalu itu diperingati sebagai Minggu Trinitas. Dan kita akan mengingat kembali bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mengutus kita untuk menjalankan sebuah misi. Dan misi seperti apa? Kita akan bersama-sama pelajari. Dan tentunya kita akan tetap berdiam di sini, kita akan memperhatikan bersama-sama. Namun kita melihat yang satu ini dulu, jangan kemana-mana, saudara-saudara. Kita kembali bersama-sama dalam cahaya rohani. Saudara-saudara, John Calvin pernah mengatakan, finitum non capax infiniti. Artinya, kita manusia yang terbatas itu tidak akan mampu untuk mengenal Allah yang tanpa batas. Maka dalam kerendahan hati kita mengakui bahwa sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa memahami penuh apa dan siapakah Allah. Namun di tengah keterbatasan kita bersyukur karena melalui Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dibukakan sebuah pintu untuk mengenal Allah Trinitas, Allahnya orang Kristen, dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahkan bukan hanya mengerti, mengenal, tapi juga merasakan hadirnya karya Allah Trinitas dalam sebuah relasi bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah Trinitas bukanlah sesuatu hal yang berada di luar pemahaman kita. Memang betul kita tidak akan mampu untuk memegang atau memahami penuh tentang apa itu Allah Trinitas. Tetapi dari cara Allah berelasi dengan kita bisa mengerti bagaimana Allah hendak menyapa saudara dan saya. Allah menghadirkan diri melalui sosok Bapa yang berada di surga, melindungi, memelihara seluruh ciptaan. Anak Allah hadir bersama-sama dengan kita, di samping kita, menemani kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Dan juga Roh Allah, yaitu Roh Kudus, nafas kehidupan, nafas Allah ada dalam diri kita semua, menolong kita, memampukan kita untuk menghidupi pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Maka memang tidak salah bila ada teolog-teolog yang mengatakan bahwa Allah Trinitas adalah Allah dalam relasi. Ia hadir dalam 3 pribadi yang tidak terpisahkan, namun juga tidak dapat dibagi-bagi. Salah satu buktinya adalah bila kita menilik Kejadian pasal pertama dalam Alkitab kita. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah hadir sebagai pencipta, roh Allah juga hadir dalam penciptaan, sekaligus firman Allah hadir dalam penciptaan. Maka walaupun memang tidak pernah dikatakan kata Trinitas dalam Alkitab, tetapi petunjuk-petunjuknya ada. Petunjuk-petunjuknya jelas diberikan dalam kitab suci kita. Bahkan lebih lagi saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menarik bukan bagaimana Tuhan menyatakan penciptaan manusia menurut gambar dan rupanya dalam persekutuan, bukan dalam gambar dan rupa dirinya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, inilah memang membuktikan bahwa kita adalah Allah Trinitas yang sungguh-sungguh berkarya dalam keragaman. Bapa berkarya di sorga, Anak Allah berkarya bersama-sama dengan manusia, Roh Kudus berkarya dalam diri sang anak dan juga dalam diri setiap orang percaya. Maka melalui Kristuslah kita bisa melihat, walaupun karya Allah Trinitas itu beragam independen, namun juga tidak terpisahkan. Kita mengingat juga bagaimana pada saat Tuhan Yesus dibaptiskan. Pada saat ia dibaptiskan, langit terbuka dan Allah Bapa bersabda, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian anak Allah ada bersama dengan orang-orang berdosa, sedangkan roh Allah turun seperti burung merpati. Inilah bukti karya Allah dalam kehidupan manusia. Dan bacaan kita hari ini Matius 28 mengingatkan, Allah Trinitas itu terus berkarya. Ia tidak pernah tinggal diam melihat kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Bahkan Allah Trinitas memiliki sebuah misi, yaitu menyelamatkan dan memulihkan ciptaan. Dalam rangka menjalankan misi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak mau bekerja sendirian. Ia memanggil saudara dan saya, yang memanggil kita semua untuk bertobat, serta turut dalam misinya. Ini yang kita saksikan dalam bacaan Matius 28 tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus para muridnya sebagai yang awal dari yang diutus, dan kemudian kita juga diutus. Dia diutus untuk menjalankan misinya itu. Dan misi ini kita kenal sebagai The Great Commission atau amanat agung. The Great Commission. Dan menarik Bapak Ibu saudara, bagaimana dipakai kata co-mission. Co-mission, bukan the great mission, tapi the great co-mission. Nah, kalau saudara-saudara pernah dengar kata koperasi, ya, koperasi itu kan dari kata bahasa Inggris cooperation, artinya adalah operasi bersama-sama. Maka tidak bisa dikerjakan sendirian, perlu bersama-sama. Kita akan bahas lebih lanjut, namun sebelumnya kita saksikan yang akan lewat ini. Ya, saudara-saudara, the Great Co-Mission. Artinya Allah mengundang saudara dan saya untuk turut serta dalam misinya. Misi untuk memulihkan ciptaan, untuk menyelamatkan ciptaan.
Dan pengutusan dalam Matius 28 ini adalah sebuah panggilan untuk menghidupi sebuah gaya hidup yang khusus. Sebuah gaya hidup untuk bertransformasi menjadi murid-murid Kristus. The Great Commission diberikan di atas bukit. Mengingatkan bagaimana dalam Matius 5-7 Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit. Dalam khotbahnya itu mengajarkan secara detail bagaimana kita harus berlaku sebagai muridnya. Baik itu mendoakan mereka yang menganiaya kita. Mungkin bila pada saat kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Apabila engkau hendak beribadah namun kau mengingat ada duka pada dalam hati sesamamu, engkau pulang dulu. Bereskan dulu duka itu, baru kembali beribadah. Saudara-saudara, Tuhan memberikan khotbah di bukit itu sebagai panduan agar kita ini belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Melalui ketaatan kita menjadi murid itulah kita bisa turut dalam misi Allah, yaitu memulihkan dan menciptakan keselamatan bagi seluruh dunia. Tanpa menjadi murid Allah yang benar, kita tidak bisa turut serta dalam misi Allah. Maka saudara-saudara, bila kita bicara kita punya misi Allah atau misi gereja, seharusnya misi setiap orang Kristen, misi setiap gereja itu mengarah pada misi Allah, berpusat pada misi Allah. Amanat Agung atau The Great Commission tidak pernah berpusat hanya untuk kristenisasi menjadikan orang lain Kristen semata. Tidak pernah berhenti pada perpindahan agama. Tidak pernah berhenti pada membaptiskan orang atau mengkristenkan orang sebagai tujuan akhirnya. Tidak. Nah, kalau kita baca dalam bacaan kita sangat jelas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ada sebuah imperatif. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka panggilan menjadi seorang murid juga berpusat pada bagaimana kita menata atau mendidik diri kita sendiri untuk belajar apa kehendak Tuhan dan melakukannya, dan bagaimana kita menolong orang-orang lain di sekitar kita untuk juga melakukan kehendak Tuhan yang sama. Ajarlah mereka melakukan. Pengajaran di gereja-gereja harusnya bukan agar orang-orang Kristen hanya ingat akan firman Tuhan. Bukan sekedar agar bisa paham firman Tuhan, tapi agar bisa melakukan kehendak Tuhan. Inilah misi yang harus dihidupi oleh gereja dalam kesehariannya. Maka penting sekali bila dalam gereja-gereja selalu diadakan pembinaan-pembinaan, katekisasi, bina pranikah, bina dan lain-lain. Agar pada saat seorang itu masuk dalam kehidupan bergereja, kehidupan dari seorang murid, ia diperlengkapi untuk sungguh-sungguh bisa melakukan kehendak Tuhan. Termasuk bila ia sudah dibaptiskan dan mengaku percaya, adakah dia sudah diperlengkapi, dipersiapkan untuk hidup sebagai seorang murid yang sejati. Tidak mudah, saudara-saudara, menjadi seorang murid. Tuhan telah mengingatkan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pasti ada tantangan hambatan. Ada kuasa-kuasa jahat di luar kita yang berusaha menghalangi misi Allah ini nyata. Bahkan juga bisa jadi kuasa itu muncul dari diri kita sendiri, menghalangi kita untuk menjadikan kita seorang murid yang sejati. Namun tenanglah. Di balik semuanya itu, di balik segala tantangan hambatan itu, ada penyertaan yang diberikan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Senantiasa akhirnya artinya tidak pernah berhenti. Senantiasa artinya tidak ada yang dapat menghalangi. Maka pada saat kita mendedikasikan kehidupan kita untuk turut dalam misi Allah, Trinitas, maka yakinlah bahwa damai sejahtera Allah, karunia Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara,
memang kalau kita mulai tidak akan mudah pada awalnya. Tapi percayalah, yang punya kuasa surga dan bumi itu akan selalu menemani kita, memampukan kita. Percayalah bahwa dalam menjalankan misi yang tidak mudah ini, Tuhan sendiri akan menggendong kita, sehingga makin lama apa yang kita lakukan akan makin mudah, selama saudara dan saya tetap setia dalam misinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa saudara-saudara menutup perenungan kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah mengundang kami untuk turut dalam karya-Mu. Engkau mengundang kami, memanggil kami untuk mendidik diri kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga melalui tingkah laku kami, ucapan kami, sikap kami sehari-hari, orang dapat melihat siapakah Engkau dan apakah Engkau. Bahkan orang tertarik untuk mengenal siapakah Allah Trinitas itu. Maka ya Bapa yang baik, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami sehari-hari boleh dimampukan, diberikan hikmat, fokus untuk melakukan apa yang diperlukan menjadi seorang murid yang baik dan sejati. Dan kiranya damai sejahtera-Mu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami dan sisi rumah kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini Cahaya Rohani edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan Tuhan memberkati.